Kita buka dari informasi yang pertama, pemirsa. Komplotan pencuri sepeda motor terekam CCTV membawa kabur sebuah motor yang terparkir di sebuah minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat dua pelaku beraksi di depan sebuah minimarket di kawasan Bebekan Taman Sidoarjo. Keduanya terlihat datang mengendarai sepeda motor dan langsung melihat situasi di sekitar. Setelah dirasa aman, dalam waktu kurang dari 2 menit, salah satu pelaku berhasil membawa motor yang sedang terparkir. Kasus pencurian kendaraan bermotor di halaman minimarket ini telah dilaporkan ke polisi. Sementara itu, pemirsa, kawanan pencuri motor antar kabupaten ditangkap tim Opsnal Reskrim Polres Darmasraya, Sumatera Barat. Ambil apa bang? Ambil apa bang tadi? Woi, jangan direkam-rekam videonya. Kita dekat kali, masuk lagi. Apa ini? Bapak baju. Setelah melakukan pengintaian, seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera daerah Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Polisi ini sempat melepaskan tembakan ke udara karena pelaku berupaya melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan kejahatan di 3 lokasi di wilayah Kabupaten Darmasraya. Jatanras Polda Sumsel menangkap pencuri mobil yang diduga mencuri kendaraan milik temannya sendiri. Rekaman CCTV ini memperlihatkan mobil korban saat terparkir di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Korban memarkir mobil dalam kondisi terkunci saat hendak bertemu seseorang. Usai menunggu lama, korban mendapati mobilnya hilang dari area parkir. Korban kemudian melapor ke polisi. Berdasarkan penyelidikan CCTV dan pemeriksaan saksi, pelaku diketahui merupakan teman korban sendiri. Dari Sumatera Selatan kita menuju Cengkareng, pemirsa. Korban penganiayaan buntut teguran bermain drum di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Polres Jakarta Selatan. Dengan didampingi istri dan kuasa hukumnya, Darwin mendatangi Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Meski dalam kondisi menahan sakit akibat penganiayaan, Darwin tetap datang untuk memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan ini merupakan buntut laporan balik DS dan NS yang merupakan terduga pelaku penganiayaan usai viral di media sosial. DS dan NS melaporkan Darwin dengan pasal 448 KUHP atas dugaan tindak pidana pemaksaan dengan ancaman. Namun melalui kuasa hukumnya, Darwin membantah adanya pemaksaan dengan ancaman dalam tegurannya terkait suara bising permainan drum dari terduga pelaku. Pemirsa, Panji Pragiwaksono kembali melaksanakan masaring sebagai bagian sanksi adat di Tongkonan Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam prosesi yang dilakukan Rabu siang tadi, Panji yang didampingi Ketua Aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat setoraja menjalani langsung proses ritual masaring. Prosesi pembersihan di adat Toraja ini sebagai kelanjutan proses sidang dan sanksi adat yang telah dilaksanakan sejak Selasa kemarin. Pada pelaksanaan hari ini dilakukan penyembelihan babi dan ayam sebagai simbol pembersihan kesalahan, sekaligus memulihkan harmoni antara individu dan komunitas adat. Panji dalam kesempatan ini terlihat serius memperhatikan tiap ritual dan mengaku membuat dirinya menjadi takjub dengan adat dan budaya Toraja. Panji bahkan menyebut suatu saat akan memboyong anak istrinya datang ke Toraja untuk menyaksikan ritual adat Toraja secara langsung.
Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji merupakan kategori sanksi ringan, mengingat karena ketidaktahuan sang komika terkait adat upacara Rambu Solo yang masih disakralkan oleh suku Toraja. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua yang dipanggil sebagai saksi ahli bagi Roy Suryo datang dengan membawa serta dokumen salinan ijazah Jokowi. Diketahui salinan ijazah yang dibawa merupakan salinan yang diberikan KPU RI usai Bonatua memenangkan gugatan di Komisi Informasi. Selain Bonatua, kubu Roy Suryo CS juga mengajukan ahli software engineering Leoni Lydia sebagai saksi yang meringankan dalam kasus ijazah. Leoni Lydia akan menjelaskan soal dugaan yang disangkakan pada Roy Suryo dan Rismond, khususnya terkait penggunaan metode image processing dan lainnya. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama pemirsa. Namun sebelum itu kami akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah menerima surat pengajuan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas terkait dengan status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Permohon tersebut diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 kemarin. Adapun permohonan yang diajukan memiliki beberapa poin. Salah satunya adalah pemohon menyatakan untuk penetapan tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas telah ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Februari 2026 mendatang. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajaran pejabat BPJS. Agenda rapat yakni membahas polemik layanan BPJS Kesehatan pada penerima bantuan iuran atau PBIJK. Komisi 9 DPR menagih komitmen pemerintah terkait wacana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Menkes meminta rumah sakit tak khawatir menerima dan melayani pasien dengan penyakit kronis yang masuk pada peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan meski dalam proses reaktivasi. Budi mengatakan iuran PBIJK bagi pasien terkait ditanggung Kementerian Sosial. Menkes meminta seluruh fasilitas kesehatan tetap memberikan pelayanan dan tidak menunda maupun menghentikannya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri siang tadi terlihat memasuki istana untuk memenuhi panggilan presiden. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Erlangga Hartarto mengatakan ratas kali ini akan membahas persoalan ekonomi, sementara sejumlah menteri yang lain akan memberikan laporan atas program kerja masing-masing. Agenda apa Kakanda? Dan untuk mengupdate bagaimana jalannya rapat terbatas di istana, kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami Fatimah Albar. Selamat malam Fatimah, bagaimana jalannya ratas di istana?
Ya, Vena, Ken dan juga pemirsa, baru saja rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri ini selesai. Artinya ini rapat terbatas tersebut sudah berlangsung hampir 5 jam di Istana Negara Jakarta. Tadi juga sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa tadi untuk dari Menko Perekonomian sendiri melaporkan mengenai kondisi perekonomian saat ini seperti apa dan menyampaikan situasi-situasi terkini dan juga tadi tidak kalah penting mengenai situasi kondisi Bursa Efek Indonesia, bursa saham memang yang beberapa waktu lalu mengalami penurunan dan tadi juga disampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto meminta melihat beberapa waktu lalu situasi bursa efek yang tidak baik atau mengalami penurunan, maka Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penjelasan yang lebih lengkap dengan diagendakan adanya sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economy Outlook yang digelar pada Jumat esok, di mana nantinya pada Indonesia Economy Outlook tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Indonesia Economy Outlook tersebut juga nantinya akan disampaikan mengenai posisi pemerintah serta program-program dari pemerintah itu sendiri dan diharapkan adanya Indonesia Economy Outlook tersebut Bursa Efek Indonesia juga bisa kembali membaik. Kemudian juga tadi Erlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat, informasinya akan berangkat untuk menghadiri agenda pada tanggal 19 Februari mendatang di mana mengenai agenda Port of Peace, kemudian juga ada penantangan tarif antara Indonesia dan juga Amerika Serikat dan tentunya juga mengenai investasi-investasi lainnya. Kemudian untuk Menteri Pertanian menyatakan bahwa tadi rapat dengan Presiden menyampaikan pasokan pangan untuk bulan Ramadan hingga Idul Fitri, kemudian juga untuk ESDM, Menteri ESDM menyampaikan mengenai pasokan bahan bakar untuk bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, disampaikan kepada Presiden bahwa untuk bahan bakar bulan Ramadan hingga Idul Fitri juga disampaikan siap, bahan bakar semuanya siap, jadi untuk bulan Ramadan hingga Idul Fitri pasokan pangan hingga pasokan BBM diharapkan semuanya bisa siap, jadi tidak ada kekurangan ataupun krisis bahan pangan maupun BBM untuk menjelang bulan puasa hingga Idul Fitri mendatang. Saat ini ratas sudah selesai, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dengan agenda-agenda rapat internal lainnya. Sementara itu, Vena, Ken kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar mengabarkan dari Istana Negara Jakarta. Kita ke informasi lain pemirsa, pilot dan kopilot pesawat Smart PKSNR menjadi korban penembakan di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Penembakan terjadi setelah pesawat mendarat di Bandara Korowai Batu. Insiden penembakan itu membuat pilot, kopilot beserta seluruh penumpang panik. Mereka turun dari pesawat kemudian berusaha menyelamatkan diri lari ke arah hutan di samping Bandara Korowai Batu. Namun penembakan tidak juga berhenti hingga akhirnya pilot dan kopilot Smart PKSNR tewas terkena peluru tajam orang tak dikenal. Hingga kini kasus penembakan tersebut masih dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat. Ya, kita akan update perkembangan terbaru pemirsa kasus penembakan pesawat Smart Air di Boven Digul. Kami ajak Anda terhubung bersama Brigjen Pol Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Pak Faisal, kami ingin tahu begitu bagaimana kronologis kejadian dan informasi terbaru dari kasus ini. Ya, disampaikan bahwa kira-kira sekitar 13.30 tadi siang WIT, kami dapat informasi bahwa ada penembakan terhadap satu pesawat maskapai Smart Air. Kemudian kami coba untuk telusuri, ternyata memang betul bahwa kejadian itu terjadi di Korowai Batu, kalau di wilayah hukum Polsek adalah Polsek Bomakia.
Polsek Bumakia ini kurang lebih sekitar 12 jam dari ibu kota Kabupaten Bovendigul, Tanah Merah. Dan tentunya ini kita coba dalami, dan dari pendalaman tersebut kita dapat informasi bahwa kopilot membawa maskapai tersebut membawa 13 penumpang, kemudian pilot dan kopilotnya informasinya ditembak seperti itu. Ya, Pak Faisal, lalu bagaimana kondisi para penumpang saat ini? Untuk penumpang memang kita coba untuk mendalami, tapi memang sampai sekarang kita masih dapat berita yang belum terlalu pasti, tapi kita coba informasi terakhir memang korban ini hanya ada 2, tapi kita akan dalami setelah kita sampai di TKP nanti. Oke, benarkah ada belasan orang yang sampai saat ini belum jelas informasinya, Pak? Dari manifest yang kita dapatkan dari maskapai, ya penumpangnya ada 13 ya Mbak ya. Oke. Kondisinya seperti apa, Pak? Sudahkah ada informasi di mana kemudian posisi dari belasan penumpang ini? Oh, belum. Kita belum dapat informasi yang detail Mbak terkait hal tersebut. Oke. Lantas upaya apa yang dilakukan untuk bisa menemukan lokasi para belasan penumpang ini, Pak? Ya, jadi kami dapat informasi itu sekitar jam 1:30, kemudian kita coba dalami, dan informasi fix itu sekitar jam 3-an, Mbak. Dan situasi di Papua itu kalau sudah lebih dari jam 3, tentunya kita agak susah kalau untuk ke daerah-daerah yang remote area tersebut, karena biasanya cuaca dan kondisi airstripnya atau landasan ini biasanya tidak didukung oleh perlengkapan atau infrastruktur yang lengkap, sehingga kita harus mengkonsolidasikan dulu terkait hal tersebut. Oke, lalu untuk penanganan dari korban yang informasinya pilot dan kopilot ini tewas, seperti apa Pak? Sudah dilakukan evakuasi atau bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Ya, posisi Polda Papua ini ada di Jayapura Mbak, kemudian Bovendigul itu ada di Papua Selatan, sementara TKP ini kurang lebih sekitar 12 jam kalau kita dengan speed dan setengah jam kalau dengan pesawat. Jadi Bandara Donawage itu kira-kira setengah jam dari Tanah Merah, dan ini tentunya membutuhkan waktu kalau kita mau lakukan ke sana, sehingga kita tahu yang kita dapat informasi bahwa kedua korban tersebut meninggal dunia, akan tetapi apakah posisi dan lain sebagainya tentunya kita akan tahu setelah nanti di TKP, Mbak. Yang juga penasaran Pak, yang kami juga penasaran, siapa pihak yang melakukan penembakan Pak? Kalau untuk pihaknya kita sedang melakukan penyelidikan, Mbak. Memang karena sungguhnya untuk kelompok kriminal bersenjata ini kalau untuk wilayah Papua Selatan sebetulnya mereka jarang beraksi, ataupun ya kelompok lokal itu hampir tidak ada. Yang kita khawatirkan ini ada dari kelompok-kelompok di luar daerah-daerah tersebut yang mengarah ke Papua Selatan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih informasinya Brigjen Pol Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartan, sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam, kita ikuti dulu memandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pemuda di Tangerang, Banten diikat di keranda mayat oleh warga usai kedapatan mencuri kotak amal di masjid. Seorang pemuda menjadi sasaran kemarahan warga karena kedapatan mencuri kotak amal. Oleh warga, tangan dan kaki pelaku diikat di keranda mayat. Peristiwa ini terjadi di Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut warga, aksi pencurian kotak amal di masjid dan musola di permukiman mereka kerap meresahkan. Meski telah kepergok mencuri, namun pelaku akhirnya dibebaskan oleh warga setelah meminta maaf kepada pengurus masjid.
kali. Tadi, 20.000 makan dari Pak Haji itu. Bilang sama Pak Haji. Bilang sama Pak Haji. Bilang sama Pak Haji. Bilang. Seorang pria di Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di dalam sumur saat memperbaiki pompa air. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pria di Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di dalam sumur saat memperbaiki pompa air. Korban diduga tersengat aliran listrik. Agus Kristiono, warga Gamping Sleman, ditemukan tewas di sumur sedalam 15 meter. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi jasad korban menggunakan alat khusus. Kecilnya diameter sumur membuat proses evakuasi dilakukan secara hati-hati. Setelah hampir setengah jam, tubuh korban berhasil diangkat dari dalam sumur. Korban saat itu sedang memperbaiki pompa air yang rusak. Korban diduga tersengat aliran listrik dan jatuh ke dalam sumur. Usai diperiksa tim medis, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Persoalan sampah di pantai Bali membuat Presiden Prabowo Subianto geram. Presiden pun melontarkan teguran secara terbuka kepada gubernur dan para bupati di wilayah Provinsi Bali. Mereka diingatkan jangan sampai masalah sampah yang kian parah mengganggu keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata. Selengkapnya dalam ulas UTAS, Presiden Prabowo geram Bali dirusak sampah. Bali, pulau yang selama puluhan tahun menjadi wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Namun kian hari, surga wisata itu tercemar oleh sampah yang terus menumpuk, termasuk di sepanjang pantai. Persoalan sampah di Pulau Dewata yang seperti tak kunjung terpecahkan, membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Presiden secara terbuka bersuara lantang menyoroti masalah sampah yang mengotori pantai Bali dan menjadi perbincangan di mancanegara. Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama. Geram terhadap masalah sampah yang seperti sulit terpecah, Presiden Prabowo pun melontarkan teguran keras kepada para kepala daerah di wilayah Provinsi Bali. Ini maaf ya, Gubernur, bupati-bupati dari Bali, ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Yang kemarin disampaikan itu lebih harus dimaknai sebagai menyampaikan kondisi realitas yang ada, dan di situ solusinya harus dicari oleh pemerintah daerah yang selama ini sudah berikan anggaran yang cukup ya, dengan sarana prasarana termasuk juga
dukungan kebijakan sekaligus juga dukungan anggaran yang sangat memadai. Menurut Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, timbunan sampah di Bali mencapai 600.000 ton lebih setiap tahun. Sementara volume harian pada awal 2026 mencapai 3.400 ton. Dari jumlah itu, hanya sekitar 29% atau 900-an ton yang berhasil dikelola. Sisanya, 71% atau 2.500 ton sampah belum dikelola dengan baik. Karena ada sampah di mana-mana, tugas pemerintah adalah mengumpulkan sampah itu. Dengan demikian, sampah itu nanti bisa dikatakanlah kumpulkan dengan baik sehingga tidak menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, masalahnya ketika dikumpulkan ternyata tidak sampai habis, jadi numpuk. Teguran Presiden Prabowo seperti menjadi gebrakan yang membuat segenap jajaran di Bali bergerak cepat. Mulai dari membersihkan tumpukan sampah hingga melakukan pengelolaan sampah. Dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan kebersihan di sepanjang objek wisata di Pulau Bali, Polda Bali dan jajaran menginisiasi melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Apa sebenarnya yang menjadi akar masalah? Mengapa langkah cepat menangani sampah di Bali dan daerah lainnya harus menunggu perintah langsung Presiden? Masalah sampah dinilai kian membuncah lantaran lemahnya koordinasi, penegakan aturan, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Terkait dengan sampah, itu yang perencanaannya memang tidak memikirkan bagaimana harusnya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik misalnya, itu kan sampai sekarang nggak pernah terwujud, Mbak. Meskipun rencananya ada, tapi nggak pernah ini. Yang kedua, memang ada persoalan di koordinasi, Mbak. Koordinasinya juga sangat lemah antar UPD dan bagaimana pemerintah dalam ini gubernur provinsi dengan kabupaten kota itu kurang berjalan optimal, Mbak. Jadi mereka berjalan sendiri dan koordinasi antar OPD organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota itu juga nggak berjalan gitu, Mbak, secara memadai. Tata kelola sampah ini berpulang kepada pemerintah setempat. Dalam hal ini ada wali kota dan ada gubernur. Apa yang menjadi soal? Apakah karena memang kebudayaan masyarakat yang sekarang berbeda dengan kebudayaan masyarakat Bali pada zaman sebelum-sebelumnya? Karena Bali pada sebelum-sebelumnya itu kan justru dia orang yang ramah terhadap lingkungan. Kehidupannya itu punya roh menyatu dengan alam. Nah, mustahil itu kemudian akan menjadi ciri khas warga Bali jika tidak kemudian ada faktor yang lain. Dalam hal ini adalah pemerintahnya sendiri kemudian yang bisa bagaimana merespon, misalnya contoh pengadaan tempat TPS ya di tempat-tempat yang patut untuk menjadikan masyarakat merujuk itu guna membuang sampah. Ketika sampah menutupi pantai Bali yang tenggelam bukan hanya pemandangan, namun juga lapangan kerja serta pendapatan masyarakat daerah hingga negara. Karena itu, masalah sampah juga sudah seharusnya menjadi andil lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Pariwisata. Jadi di Kementerian Pariwisata itu kan ada banyak deputi. Mereka juga harus berkontribusi. Ya, gimana caranya? Ya mereka harus datang ke sana berbicara dengan gubernur langsung dan kemudian dicari solusi-solusi yang bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang ini. Misalnya apa? Kebijakan. Nah, sekarang kan pemerintah pusat itu sudah punya satgas untuk memerangi sampah ini. Nah, nanti hasil pembicaraan mereka dengan pemerintah daerah itu dibawa ke pemerintah pusat. Di pemerintah pusat kita berharap ini bisa jadi salah satu prioritas utama gitu loh. Jadi ada kontribusi signifikan dari Kementerian Pariwisata berkenaan dengan hal ini. Kalau tidak, ya itu nanti begitu ada orang datang ke Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekian puluh juta orang, itu diklaim oleh Kementerian Pariwisata gitu, padahal sampahnya nggak diurus. Sampah di Pulau Bali bukan sekedar persoalan kebersihan, tapi juga rusaknya lingkungan hingga banjir yang terus menerjang. Teguran Presiden Prabowo adalah alarm keras bahwa Bali tak boleh tenggelam oleh sampahnya sendiri.
Pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum kunjung usai. Terbaru, Bonatua Silalahi, peneliti sekaligus pengamat kebijakan publik, mengklaim memiliki salinan tanpa sensor dari ijazah milik Joko Widodo. Lalu bagaimana respon dari pihak Jokowi dan juga Roy Suryo? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Teranyar, Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik, membeberkan bukti baru terkait ijazah Jokowi. Bonatua mengklaim memiliki salinan tanpa sensor dari ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Dokumen yang diterimanya dari KPU merupakan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019. Untuk mendapatkan salinan ijazah Jokowi, Bonatua terlebih dahulu menjalani sejumlah sidang Komisi Informasi Pusat. Pihak Majelis Komisi Informasi Publik memutuskan menerima seluruh permohonan gugatannya kepada KPU terkait keterbukaan informasi ijazah Jokowi. Menurut Bonatua, saat ini masyarakat terbelah menjadi 3, yaitu percaya ijazah Jokowi ada dan asli, ragu-ragu, ataupun tidak percaya. Mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah 3 ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Lantas apakah tanggapan kubu Jokowi dan Roy Suryo dengan dokumen soal salinan tanpa sensor dari ijazah Jokowi dari KPU? Apakah temuan fakta baru tersebut akan berpengaruh pada proses penyidikan kasusnya? Pemirsa, perjalanan dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo nampaknya belum kunjung usai atau bahkan memasuki babak baru. Karena Bonatua Silalahi, peneliti sekaligus pengamat kebijakan publik, mengklaim memiliki salinan tanpa sensor dari ijazah milik Jokowi. Lalu bagaimana respon dari pihak Jokowi maupun juga dari Roy Suryo? Dan apakah temuan ini akan mempengaruhi juga proses penyidikan dari kasus tersebut? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan formasi narasumber yang lengkap. Sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, ada Bang Jahmada Girsang, pengacara dari Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa. Selamat malam Bang Jahmada. Malam Mbak Ken. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan tentunya nih aktor utamanya yang sedang kemudian dicari di mana-mana, Bang Bonatua Silalahi. Ini pemohon ijazah Jokowi ke KPU. Bang Bonatua, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat. Dan bergabung tentunya bersama kita ada Ketua Umum dari Jokman, Bang Andi Aswan. Bang Andi, apa kabar? Semangat. Semangat, sehat ya? Sehat, Ken. Bang Jahmada, ini Bang Bonatua sudah menunjukkan salinannya. Sama tidak yang dimiliki oleh Roy Suryo? Oke, jadi hari ini kebetulan rekan Bonatua Silalahi ini kita tarik sebagai ahli untuk RRT ya. Ada kebetulan beberapa hari atau kemarin lah kalau nggak salah 2 hari lalu, nanti dipastikan sama beliau. Beliau mendapatkan satu, katakanlah ya, 1 lembar, 2 lembar lah, 2014 sama 2019. Lembar itu yang sangat memang berarti bagi RRT. Oke. Ya kenapa? Karena pertanyaannya tadi barangkali. RRT ini Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Roy, Rismond, dan Tifa. Harus akrab ya istilahnya. Roy, Rismond, dan Tifa disingkat RRT. Nah, apa yang didapatkan oleh rekan Bonatua Silalahi ini sesuai dengan permohonan dia yang dikabulkan oleh KIP beberapa waktu yang lalu kan. Akhirnya kemarin dia bawalah
benda itu, lembaran 2 ijazah, salinan ijazah itu. Oke. Dan bagi kami, RRT saya selaku kuasa hukumnya itu berarti banget. Satu, Apa artinya? Karena itu sama atau identik dengan yang pernah di-upload oleh Dian Sandi beberapa 1 April 2024 kalau nggak salah ya. Yang juga diteliti Ya, oleh Roy Suryo. dan memang itulah yang diteliti selama ini oleh Roy, Risman, dan Tipa. Artinya kalau dalam hukum itu memang menggenapi kan, menggenapi penelitian itu artinya menstempel, melegalisir. Kan di situ ada legalisirnya juga ya. Legalisir lah penelitian itu artinya berdasarkan sampel yang ada itu gitu loh. Coba kalau beda, berarti penelitian mereka kan jadi beda gitu loh. Oke, Jadi hasilnya oleh sebab itu kita sepakati memang sebelumnya kita udah incer bahwa Bonatua Silalahi ini akan menjadi ahli kita salah satunya. Oke. Karena dia banyak berkecimpung dalam Komisi Informasi Publik ya, yang juga sinkron. Berkali-kali saya katakan, KIP dengan Polda itu sinkron, paralel. Ternyata benar beberapa hari ini paralel, deal, mantap. Oke, paralel deal sudah ada yang diincer Bang Andi, salinan dokumen tanpa sensornya udah ada yang punya. Jadi begini Ken, kalau kita melihat ya, kalau meruntut ke belakang, awalnya itu mereka mengatakan Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah. Awalnya itu, ya. Jadi kemudian artinya mereka melakukan yang namanya penelitian itu tidak berdasarkan kaidah metodologi yang tepat. Tidak ada namanya studi pembandingnya. Dan juga tidak, ya katanya menuduh dulu, ya langsung masuk ke rangkumannya, ya bahwa ijazahnya palsu tanpa melakukan penelitian secara yang sah itu, yaitu ada metodologinya, kemudian ada hipotesanya, kemudian juga ada studi pembandingnya sama studi primernya, barang primernya gitu loh. Berdasarkan itu saja, dengan keyakinan dan halusinasi mereka, maka mereka menuduh bahwa ijazahnya itu palsu. Saya berterima kasih kepada Bung Bona. Artinya apa? Di sini memberikan suatu pencerahan juga. Ternyata ijazah yang ada di KPU itu adalah identik sama ya dengan ijazah Pak Jokowi yang ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Kita berdasarkan dari punya Dian Sandi itu, ya kan? Ya. Yang selama ini kan dikatakan, kemarin-kemarin juga dikatakan yang baru-baru ini kan, ijazahnya palsu, mesti ijazah seperti ijazahnya Pak Bambang, ya kan? Meterannya merah, ya meterannya 100 nih merah gitu loh. Yang dikatakan oleh kaum Janugresion meterannya 500, itu aja sudah salah, ya kan? Kemudian disebutkan juga ada katakan ada hologramnya. Wah luar biasa sekali ada hologramnya nih, tahun 85. Karena di 2009 baru ada namanya hologram di ijazahnya UGM. Ini udah salah total untuk itu. Ya acak adut, tapi terima kasih Bung Bona itu meneliti ya dari awal. Nah itulah researcher. Ya dia cari dulu, dia tidak langsung masuk ke penuduhan. Seharusnya seperti itu. Harus seperti itu gitu loh ya. Jadi ini juga membuka mata publik bahwasannya memang kan ini ada KIP. Ya, ada undang-undang harus dipenuhi. Artinya KPU maupun institusi negara nanti yang berhubungan ya dengan yang namanya pemilu nanti itu mempersiapkan dirinya betul-betul terhadap yang namanya administrasi yang betulnya itu. Oke, Bang Andi, itu tadi bicara soal kalau penelitian harusnya ada step by step yang benar yang harus dilakukan. Bang Bona sudah melewati tahap-tahap yang cukup panjang loh dari November untuk dapat ijazahnya, Bang Bona ya. Ini identik dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi, kayaknya dibawa juga, Bang. Kalau ini saya tadi di TV sebelah kita sudah saling cocok menyocokkan dengan Bang Andi. Mungkin dan bisa ternyata identik ya. Jadi dengan yang diklaim beliau punya Pak Jokowi. Cukup kami tadi ya gini-gini kan sama persis. Sama persis. Iya, tanda tangannya otentik ya seperti kita itu. akan coba zoom lagi ya Bang Bona ya supaya pemirsa juga bisa ikut melihat seperti apa sih salinan dokumen tanpa sensor dari KPU. Nah, mungkin ini bisa sambil dijelaskan Bang Bona. Ini yang didapatkan dari KPU? Iya, ini yang didapatkan dari KPU untuk salinan tahun 2019 semasa untuk syarat calon presiden. Ya. Nah, termasuk ini yang 2014 juga ada. Ada. Ini 2014. Saya bantu boleh. Baik. Saya bantu boleh. Ini 2014 ya? Iya, 2014. Identik semuanya? Semua identik. Oke. Nah, tadi bahkan yang ini yang dari DKI juga
apa yang disembunyikan kan ini kan disembunyikan ya? Belum diminta yang itu ya? Belum. Oh, Awalnya ini kan masih disembunyiin. ada 9 sensor tersebut. Iya. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ketahuan identik. Saya waktu ini dikeluarkan November lalu, saya kan udah dapat November ya. Ini sudah saya bilang waktu itu di media bahwa ini sudah identik mirip dengan punya Dian Sandi. Saya tinggal memastikan aja kalau dibuka ini ternyata setelah dibuka lebih pasti lagi. Oh, lebih Seperti pasti itu. kalau ini memang sama seperti yang dimiliki Pak Jokowi. Pak Dian Sandi. Pak Dian Sandi yang mengaku milik Pak Jokowi. Karena kan saya harus urut-urutnya nih kan gitu kan. Oke. Artinya memang bedanya lagi kalau Pak Dian itu kan dia berwarna. Terus dia juga nggak proporsional karena dia fotonya memoto angle-nya agak miring ya. Kalau seperti ini jadi sementara ini scan-nya langsung seperti ini bentuknya. Oke, mungkin bisa ditahan dulu Bang Bondan untuk diperlihatkan. Ada yang scan dari silon sama yang gitu. Oke. Bisa jelaskan juga. Ini hasil setelah sensornya dibuka ya. Oke, baik. Nah ini perlu dijelaskan juga seperti kata Bang Andi bahwa ini waktu itu versinya belum pakai silon. Ini jadi ini fotokopi berwarna dari hard copy yang dikirim. Kalau yang ini zamannya sudah pakai silon. Jadi para capres itu mengupload soft copy ke aplikasi KPU dan ini di print dari hasil aplikasi tadi. Gitu. Oke, baik. Nah, gimana nih Bang Jamada, identik loh dengan punyanya Pak Jokowi? Wah, justru itu semakin bagus. Sebenarnya gini, tadi Bang Andi, rekan Andi mengatakan penelitian yang dilakukan oleh RRT ini katakanlah penelitian yang tidak resmi lah, tidak berlisensi lah, segala macam. Jangan lupa, sampai sekarang kita sudah bawa ahli ke Polda Metro Jaya dalam hal perkara ini. Ini kelas tinggi semua nih dalam edukasi ya. Profesor, 1 doktor, hari ini tambah lagi 2 doktor nih. Nah, ahli kita sebelumnya mengatakan, termasuk, saya sebut saja karena sudah bersaksi ya, sudah memberikan keterangan di Polda, Profesor Tono Saksono. Dia sudah kaliber ke seluruh, katakanlah ke berbagai belahan dunia ini, meneliti. Dia katakan 1 poin loh, meneliti itu adalah dari barang atau benda yang ada. Mana ada penelitian yang dari apakah primer atau sekundernya itu buktinya dari yang tidak ada. Apa ya penelitian apa yang itu? penting ada buktinya, meskipun datanya primer atau sekunder itu urusan lain. Sejak diunggah atau diupload oleh DA, saya menyebut nama agak sungkan ya, DA gitu kan, seorang aktivis politik partai itu. Itu yang ada. Nah, dari teori penelitian tadi itu ada istilah no problem no research. Jadi mohon diperdalam nih, tapi nanti sebenarnya rekan-rekan Bona yang jago itu tentang menjelaskan itu. Cuman dari versi hukumnya adalah ada dalam sosial hukum no viral no justice kan. Viral dulu baru justice. Dalam penelitian no problem no research. Because ada problem mana ada riset. Nah, ijazah ini tadi kan problem kan. Asli enggak? Tenggelam. Nongol. Akhirnya ada 3 orang ini nalurinya untuk meneliti ada namanya problem statement. Ijazah itu diduga palsu. Inilah yang diteliti mereka gitu loh. Jadi dengan adanya penemuan, bukan penemuan ya, dari permohonan dari rekan Bonatua Silalahi di Komisi Informasi Publik itu kemarin itu, ya itu satu keberanian menurut kami. Inilah satu gerakan dari RRT ini membuat yang berkarat-karat tadinya tidak berani mengungkapkan, akhirnya mengungkapkan. Daripada tadi aku diskusi dengan Bona, daripada diarsipkan, itu nanti sana lebih parah. Ternyata kearsipan negara itu lebih teliti lagi. Di sana pasti ini mengatakan gitu contohnya. Nah, lebih baik KPU akhirnya menyerah di tengah jalan. Itu tadi analisa kesimpulan yang kita dapatkan. Oleh sebab itu beliau kita kategorikan sangat pas sangat proper menjadi ahli dalam hal ini gitu. Oke, baik. Tapi kalau menurut Bang Andi, apakah ini juga pas kalau kemudian terus dibahas, apalagi kalau sudah identik dengan miliknya Pak Jokowi? Dijawabnya nanti, Bang Andi ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini karena sudah ada temuan baru yang dimiliki oleh Bang Bonatua. Tapi Bang Andi, dengan pihak Roy Suryo nampaknya masih terus bersikukuh untuk mencari tahu keaslian ijazah Pak Jokowi meskipun tadi sudah dibilang identik dengan milik Pak Jokowi. Ya kalau bukan itu bukan Roy Suryo namanya gitu kan. Lubang semut pun dia akan cari untuk itu. Tapi yang jelas apa yang telah ada oleh Bang Bonatua ini independen loh ya, bukan masuk di dalam artinya pihak RRT. Beliau sudah mengatakan itu kepada saya. Benar Bang Bona ya? Independen ya. Jadi kita memberikan apresiasi yang besar lah untuk itu. Karena ini kan tujuannya untuk ke depan. Artinya pembenahan yang namanya administrasi itu berjalan dengan baik dan dipercepatlah dengan digitalisasi untuk itu ya. Nah, kalau kita konteksnya kembali kepada ijazah itu, ini sebetulnya sih udah end of game gitu loh. Ya kan ibaratnya ini kan sudah harusnya ditunjukkan. sudah tidak berpolemik lagi. Iya, mestinya ya. Ini kan sudah jelas dan dari pihak KPU yang dipakai untuk itu dari 2005 sampai kemarin kan 2019 itu. Ya artinya kan sudah selesai tahapan-tahapan itu dan ini diakui juga oleh negara, oleh masyarakat Indonesia juga untuk itu. Jadi apalagi yang mesti diinikan, diperdebatkan, mesti kan seperti itu. Nah yang sebaiknya begini, biar bagaimanapun Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik, yaitu adalah pengadilan untuk membersihkan dan mengangkat nama beliau yang dikatakan di downgrade dengan kasus ijazah asli yang dituduh palsu ini ya. Jadi perlu itu ya biar publik juga bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, buat kami dengan adanya terbukanya yang dilakukan oleh Bung Bona itu artinya itu oh, ini benar loh, ini asli loh dan publik semua masyarakat Indonesia bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Bonatua itu kita apresiasi dan benar-benar bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Dan untuk melihat bagaimana perkembangannya itu, nanti kita saksikan di pengadilan. Oke, saksikan di pengadilan. Karena apalagi sih yang dicari tadi pertanyaannya, Bang Jahmada? Oke, kita kembali dari temuan dari rekan Bona ya. Bahwa kita lihat di sini, ya namanya kalau verifikasi atau legalisir ya harus ada tanggalnya gitu loh. Ini tidak bertanggal. Bagaimana salinan ijazah ini seandainya dilegalisir, kita sering legalisir toh. Saya contohnya kampus saya di belakang ini. Kalau mau sesuatu, saya masuk ke Kabri contohnya, legalisir pasti ada tanggalnya. Seberapa penting sih Bang memang adanya tanggal untuk legalisir? Bukti terautentikasi atau teridentifikasi satu lembar itu dong. Kalau saya datang ke kampus saya pasti ada tanggal, yang legalisir siapa segala macam, tanggal segini gitu. Biasanya sekali legalisir 10 lembar lah. Kita sering kok legalisir, ini mana tanggalnya? Itu contoh. Belum lagi dari formatnya dengan Dian Sandi itu beda kok. Ya, jadi bertanggung jawab. Seharusnya kalau boleh katakan secara hukum, Dian Sandi harus bertanggung jawab buat mengupload pertama itu. Dia katakan asli. Mana buktinya asli? Buktikan. Harus di-compare sebenarnya dengan yang asli itu. Yang asli tidak ada pernah fotokopi. Dian Sandi mengupload itu hanya fotokopi berwarna. Hanya yang dilegalisir ini tidak berwarna. Cuman dari secara format kita anggap oh sama lah gitu kan. Sama. Kebetulan RRT meneliti ini dari yang ada itu, dari Dian Sandi itu. Coba kalau beda. Tadi saya katakan kalau beda yang di KPU, beda yang Dian Sandi. Oh gelepar-gelepar itu RRT itu. Mana? Karena kita datanya dari situ. Database analisanya dari situ. Gitu loh. Sekarang kalau disebut asli, saya bilang nggak asli, mana? Karena gitu tidak dong. ada tanggal legalisirnya itu. Orang KPU juga harus bertanggung jawab juga itu loh. Nggak ada tanggalnya, coba lihat aja itu. Kapan dilegalisir kita nggak tahu. Seharusnya itu yang kemudian tetap yakin bahwa ini bukan yang asli. Itu satu diantaranya. Sebenarnya Roy Suryo ada 4 analisanya tentang tampilan dari yang didapat Bonatua dari KPU. Oke, sebelum kita tanya nanti 4 analisisnya apa, tapi Bang Bona ini soal adanya tanggal legalisir yang dimiliki KPU ini betul-betul sah, asli. Ini ditanyakan oleh Bang Bona? Saya tanya, memang tidak ada. Tapi tenang, Jumat nanti KIP akan memutuskan pengajuan sengketa informasi dari Ibu Dr. Leoni. Mereka itu meminta ke UGM semacam permintaan siapa-siapa saja yang minta leges. Siapa yang tangan sana. SOP meleges. Artinya
kalau kita sudah benar mempraktekkan undang-undang keterbukaan informasi, ini sebenarnya hanya tinggal masalah kapan menanya saja. Harus dijawab. Ini bisa dipertanyakan lagi karena kan ibaratnya gini Mbak Ket, itu keterbukaan informasi ini adalah seperti tangga. Ya. Begitu kita ketemu, kita ada yang meragu, tanya lagi yang kita ketemuin. Begitu terus sampai nanti akhirnya semua ini jadi jelas. Oke. Seperti saya kan, pertama digelapin, nggak apa-apa. Saya minta lagi, yang diterangin dikasih. Sekarang kan ada lagi yang nggak kelihatan nih. Oke. Ya minta lagi. Oke. Nah seperti itu. Dan KIP harus menjawab itu nanti. Terbuka. Kan Terbuka sekarang. Dan Jumat nanti diagendakannya Jumat ya. ini kemarin seharusnya sekarang ya, tapi diundur. Jadi Jumat nanti kita tunggu keputusan KIP. Apakah nanti mengabulkan permintaan Bon Jovi ya untuk membukakan log permintaan kapan tanggal-tanggal leges, SOP meleges apa saja seperti tadi kan kata Bang Jagir kan itu harus ada tanda tangannya ya kan, harus ada tanggalnya, mau 10 pun nggak apa-apa, yang penting ada tanggalnya kan gitu. Oke, kan masalah awalnya soal asli atau tidak ijazah Pak Jokowi ketika sudah ada salinan tanpa sensor, kemudian muncul pertanyaan baru, kok proses legalisirnya tidak sesuai dengan SOP? Itu yang membuat akhirnya ragu, tapi dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan soal ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Andi, ini lagi-lagi yang dipermasalahkan karena belum yakin ini asli, ini soal legalisir, nggak ada tanggalnya katanya. Ya itu kan teknis kalau kita bicara itu, ya kan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi kan menerima itu, ya kan. Yang penting itu sudah ada authorized signature-nya kan. Authorized signature-nya itu kan dekan itu. Itu paling penting untuk itu. Nah di PKPU itu tidak ada autentikasi. Itu batasnya itu sampai yang namanya klarifikasi. Itu pun kalau diminta oleh Panwaslu misalnya. Diminta oleh masyarakat misalnya ya. Satu lagi kalau misalnya ada sesuatu hal gitu diminta juga gitu. Seperti itu. Kalau tidak ada, apa yang diterima itu selesai oleh KPU. Karena apa? Dengan adanya legalisir itu yang ada authentic signature itu artinya ini sama dengan aslinya gitu. Tidak akan muncul. Mungkin dilegalisir kalau tidak ada aslinya untuk itu, gitu kan. Ya, jadi kita mesti ingat masalah itu adalah masalah teknis untuk itu. Ya paham lah. Jadi nggak meter tanggalnya itu tuh. Nggak meter buat saya tanggalnya itu. Tapi kalau ini kepotong dulu rekan Andi, itu opini ya. Tapi kalau sebenarnya kita apalagi sekarang terbuka informasi publik untuk ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan loh. Nah tadi rekan Bona mengatakan. Siapa yang harus bertanggung jawab, Bang Jamada? UGM juga bisa. Nah nanti kan terbuka nih informasi publik ini sekarang ijazah di lembar ini. Datang ke UGM, siapakah yang legalisir? Tanggal berapa? Sambung lagi. Biar cocok kita dialognya nih. Nah kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan itu kan ujung-ujungnya ke ijazah asli itu. Yang namanya asli itu. Kalau nggak terbukti juga nggak ada yang bertanggung jawab di situ. Ya udah. Tidak mencoba lewat jalur KIP seperti Bang Bona sehingga bisa dapat kejelasannya KIP semuanya. KIP sudah menghasilkan informasi, nggak perlu lagi. Tapi rekan-rekan tinggal melanjutkan. Oh ini sekarang udah terbuka nih. Datang ke sana. Nggak boleh itu tutup-tutupin lagi nih. Yang ngablak ini sekarang. Tanda tangan siapa, yang cap siapa segala macam. KIP nanti nyangkut lagi ke situ. Kenapa Anda terima? Kan gitu sekarang ini persoalan ini. Jadi memang karya dari Dr. Bonatua Silalahi ini luar biasa. Satu gebrakan dalam keterbukaan informasi publik di bangsa ini. Jadi akan melanjutkan sampai tahu kenapa tidak ada tanggalnya. Sampai ke akar-akarnya. Harus tahu itulah programnya RRT. Enggak ini ada pun maju kok mereka. Sampai akarnya ini sampai mana sih Bang Jamada? Sampai terbukti ijazah itu palsu. Nah inilah Gimana masalahnya kan. Karena Sampai dari awal itu mengatakan palsu. Sampai terbukti ijazah itu diduga palsu. Dia keberatan. Diduga boleh lah ya bicara itu. Itu udah benar itu. Sampai terbukti ijazah itu diduga palsu dan secara hukum tentunya kalau lanjutkan palsu dong. Nggak ada lagi kalau sudah declare secara hukum ada ponisnya harus palsu. Gitu. Sampai yang dimiliki Bang Bona ini, Bang Roy Suryo masih berkeyakinan kalau terbukti diduga palsu? Masih. Kembali nanti ke Dian Sandi, masih banyak pergudiannya. Jadi boleh katakan ini
bukan berarti menyetop ini proses ijazah palsu ini, tapi ini justru membuka jalan baru. Oke. Apalagi ditambah oleh ahli-ahli kita lagi. Ini sinkron kok. Ahli kita juga mengatakan harus benar-benar finish. Oke. Dibuka jalur oleh KIP atas permohonan dari Bonatua Siralahi, ya semakin clear. Oke, Jadi jalannya baik. tol sekarang. Tadinya konservatif. Oke. Sekarang jalan tol. Kalau menurut Bang Bona ini asli nggak sih? Ijazah Pak Jokowi ini asli, Bang Bona? Enggak, jadi gini, saya kan peneliti ya. Jadi tujuan itu ada ontologisnya. Nah, Jadi saya itu tidak akan mungkin menjawab asli atau tidak kalau belum menjawab ada atau tidak. nah ada atau tidak? Penelitian saya ada atau tidak. Dan hipotesis saya itu karena dalam rangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik dan berbau publik, terbukti bahwa tidak ada satupun badan publik di negara ini yang pernah melihat ijazah asli itu. Itu adalah problem secara administratif. Itu dia. Artinya, saya berani bilang itu tidak ada secara kacamata badan publik. Oke. Makanya, tapi saya pun belum berani menuduh. Saya akan menempuh jalan CLS. Saya akan melakukan kelas melaporkan ke pengadilan negeri supaya meminta pengadilan negeri nanti membuat kebijakan agar Andri punya senjata untuk memaksa KPU menyerahkan ini. Lalu Andri dengan Perka nomor 1 tahun 2023-nya melakukan namanya proses autentikasi. Autentikasi itu apa? Aslinya diperiksa, fotokopinya diperiksa, aslinya diuji lab, diuji kimianya, usia kertas, usia tinta, macam-macam segala, usia informasinya juga diuji. Nah, biarlah nanti Andri yang memutuskan. Karena Andri ini pernah ada cerita itu, Super Semar katanya itu ada 6 versi. Nama-namanya palsu. Oke. Nama-namanya palsu. Jadi paling tidak yang dilakukan Aku Bang bisa Bona, ini. boleh nanti paling tidak dilakukan Bang Bona, signifikansi penelitiannya ada, efeknya ada. Iya. Untuk perbaikan. Ya, Dan memang perbaikan aku administrasi bicara ya. sistem, aku bicara sistem. Tapi gini, Bang Bona, itu bukan hanya ijazah Pak Ya. Jokowi. Ya. Dari Presiden pertama RI, Bung Karno, sampai yang terakhir ini, itu harus ada di Andri. Kalau menurut bicara tentang KIP, ya kan? Jadi biar nggak tendensius, ya, benar Bang Bona ya. Jadi biar nggak tendensius, nanti itu harus dari yang presiden pertama sampai yang terakhir. Memang Andri harus punya. pada saat kita di sidang di KIP terungkap juga bahwa mereka memang tidak punya ijazah presiden manapun. Tadi itu hal yang penting ternyata. Karena memang ini undang-undangnya tidak ngasih juklak-juknis untuk itu, sehingga orang lupa. Norma itu tidak bisa dieksekusi tanpa jutlak, tanpa jutnis tadi. Gitu. Jadi memang ini saya lebih senang kita ini mau bilang bahwa ayo kita perbaiki negara ini sistemnya. Oke. Makanya saya tidak ngotot dibicara orangnya, saya lebih bicara ke sistem negara ini. Oke, Seperti artinya dengan yang sudah dimiliki oleh Bang Bona sekarang, apakah tujuan penelitian Bang Bona sudah terjawab atau masih ada lagi yang dicari? Belum dong. Tujuan saya masih jauh dari masih jauh panggang dari api. Masih startingnya dong. Ini baru start. Ini baru bicara Terbuka. tahap awal. Iya. Tahap awal sebuah pemanasan. Karena saya harus minta yang 2005, 2010, 2012. Ya kan? Itu lagi proses permintaan. Nah, di 2005 ada kendala sedikit. Karena dulu kita meminta, ternyata yang dikasih cuma satu, yang 2010. Itu pun bukan berwarna. Dan sidang kita kemarin di KI Jawa Tengah, itu ada tim Pak Dr. Taufik, KPUD Solo menyatakan jelas bahwa mereka tidak melakukan autentikasi, tidak melakukan klarifikasi ijazah tahun 2005. Dan mereka sudah simpan tapi tidak serahkan ke lembaga kearsipan daerah untuk diautentikasi. Ini problemnya sama semua, Mas. Terstruktur dan masif ya. Artinya ada sesuatu kekosongan peraturan. KPU, daerah, provinsi, KPU pusat merasa tidak wajib menyerahkan arsip sejarah, fotokopi, legalisir ke wali kotanya ke lembaga kearsipan kota, untuk gubernurnya ke lembaga kearsipan provinsi, untuk presidennya ke Andri.
Oke. Nah, itu kendalanya. Oke, itu kendalanya berarti masih panjang. Bang Andi ini baru pemanasan katanya. Ya, masih nggak panjang apa-apa. perjalanannya gimana? Nggak apa-apa. Kan sama-sama mau memperbaiki negara ini. Iya. Nggak apa-apa, Sama-sama masalah itu memperbaiki. hak jadi Bang Bona sebagai peneliti kan sampai akhir. Ya. Yang jelas kan ya adalah patokannya ijazah itu, ya kan. Jadi nggak ada lagi berbicara di luar ijazah ini, Oke. ya kan. Kan selama ini kan ada yang dikatakan harus mempunyai hologram, ya kan. Ada meterainya harus merah, ini kan enggak, ya kan. Karena meterainya itu warna hijau yang ada di Polda Metro Jaya untuk itu. Itulah yang asli. Yang nanti memang harus dibuka, dicocokkan juga dengan ijazah ini yang dari KPU itu. Itu pasti itu harus itu. Dan pasti juga Bonatua nanti memang tidak dibuka pada saat ini karena itu ada barang bukti yang nanti barang primer yang akan dibuka di persidangan gitu loh. Bukan hanya ijazah S1 tapi ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Jadi ya kita tunggu tanggal mainnya saja Ken. Jadi untuk masyarakat Indonesia terbukti bahwa di sini apa yang dibawa oleh Bang Bona itu menyatakan ijazah Pak Jokowi itu identik, artinya asli yang dituduh palsu oleh RRT atau teroris. Oke, itu jadi menurut Bang Andi. Kalau jadinya Bang Jahmada gimana? Oke, ini memang menarik ya. Jadi tadi kalau saya itu kan saya formasikan begini ya, eskalasinya lah gitu. Justru jawaban dari permohonan dari rekan Bonatua Siralahi di KIP itu langkah awal justru. Ya kalau dalam hukum namanya ini Rex finding. Ya temuan baru dalam penegakan hukum khususnya ijazah ini ya. Ijazah ini langkah baru gitu loh. Ya siapapun sekarang boleh meminta informasi yang menyangkut ini ijazah ini. Kan gitu. Nah, tadi rekan Andi mengatakan, oh yang benar adalah contohnya yang ditunjukkan dalam gelar perkara tanggal 15 Desember 2025. Ujung-ujungnya ke sana kok. Ujungnya ke sana kok. Sebentar lagi barangkali kita minta ditunjukkan salinan ijazah tahun 2012 di Surakarta. Di KI. Kemudian tahun 2010 dan 2005 di Surakarta. Kan gitu. Nah kalau itu nanti saling berbeda, saya nggak tahu ya. Jangan-jangan udah dipersiapkan dari sekarang gitu loh. Kalau itu berbeda kan udah compang-camping. Berarti antara gelas ini beda, ya otomatis dong bisa dikonklusikan berarti salah. Tapi Bang Bona punya loh, yang 2001 tapi masih tertutup. Nah, kita tunjukkan nanti di sesi diskusi dan dialog berikutnya ya, karena nampaknya ini belum sampai usai, polemiknya masih panjang gitu. Karena seperti yang Bang Bona bilang, masyarakatnya terbelah jadi tiga. Ada yang percaya dan asli, ada yang ragu-ragu dan ada yang tidak percaya gitu ya. Saya yang ragu-ragu ya. Saya ragu-ragu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya dan ada temuan apa lagi kira-kira dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini sudah berbagi informasi dan berdiskusi bersama kita. Bang Jahmada, Bang Bona, dan juga Bang Andi. Sehat selalu semuanya. Dan usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan dialog lainnya untuk Anda terkait dengan kasus dari Panji Pragiwaksono. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Usai mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat beberapa waktu lalu untuk melakukan tabayun terkait materi pertunjukan stand up komedi, kini komika Panji Pragiwaksono sedang menjalani sanksi adat Mak Buak Burun Mangkalo Oto di Tongkonan Layu Kairo, Sangalatan atau Raja Sulawesi Selatan. Prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik. Diketahui, proses hukum adat ini merupakan tindak lanjut dari video materi stand up Panji di kanal YouTube miliknya yang dianggap menyinggung prosesi adat bagi orang yang meninggal dunia di kalangan masyarakat Toraja. Lantas, apakah langkah Panji berkunjung dan meminta maaf ke sejumlah pihak yang keberatan dengan materi stand up-nya sebagai upaya menyelesaikan kasusnya?
Ya, kalau kita lihat Panji Pragiwaksono ini tengah gencar melakukan safari maaf. Apakah pidana ini akan berlanjut dan apakah langkah yang diambil Panji ini untuk menyelesaikan konflik dan juga laporan-laporan berkaitan dengan stand up komedi yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa yang sudah hadir bersama saya. Ini ada Pak Andi Humerson, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Oke. Selain Pak Andi, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom bersama dengan Kiai Haji Matin Syarkowi, pelapor Panji. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin terlebih dahulu ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita lihat safari maaf ini tengah gencar dilakukan oleh Panji Pragiwaksono. Kalau menurut Anda dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Panji, apakah ini menurut Anda sudah cukup untuk menunjukkan adanya itikat baik yang ditunjukkan oleh Panji? Ya, makasih. Maaf itu memang satu yang baik ya. Karena walaupun bagaimana setiap apa tindakan kita itu harus dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Karena itu soal hukum ini mungkin akan berbeda. Jauh nanti permintaan maaf itu seperti apa. Ada hal-hal yang memang ada perasaan yang bukan hanya merasa dilecehkan, tetapi juga ada hal-hal yang dapat merugikan dalam konteks apa yang dinarasikan oleh Mas Panji. Gitu Mbak. Oke, kalau dari sisi pelapor Pak Kiai, ini Anda melihat kan kalau kita lihat Panji juga terbuka dengan opsi damai begitu. Kalau opsi damai ini juga diajukan ataupun Panji ingin membahas bersama dengan para pelapor untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan begitu. Apakah terbuka untuk kesempatan ini Pak Kiai? Oh iya, tentunya kita sebagai sesama anak bangsa soal pasti terbuka. Oke, baik. Sekarang saya mau mendengar dari sisi hukum pidana. Pak Andi, kalau menurut Anda langkah yang diambil oleh Panji dengan tabayun meminta maaf, ini cukupkah untuk kemudian membuat Panji ini mendapatkan hukuman yang berkurang atau bahkan tidak berlanjut begitu kasus hukumnya? Ya, jadi kalau bicara hukum, itu kan ada norma hukum ya. Jadi norma ini memang ada norma hukum, dan norma agama, norma sosial. Nah, jadi yang dilakukan oleh Panji, penyelesaian secara adat itu sebenarnya adalah penyelesaian secara adat. Jadi normanya itu norma non hukum. Oke. Jadi untuk mengetahui tentang seberapa tersakiti seorang korban atau kelompok korban itu tentu sanubari dari korban tersebut. Nah, manakala memang ada pelapor lalu dimohonkan maaf, maka ini dikembalikan kepada korban sendiri. Oke. Jadi penyelesaiannya itu baru dalam ranah norma adat. Nah, untuk hukum sendiri tentu ada mekanisme. Tidak bisa serta-merta permintaan maaf itu lalu dituangkan dalam bentuk penyelesaian masalah hukum khususnya. Jadi di dalam KUHAP, terutama KUHAP kita yang baru, KUHAP tahun 2025, yaitu ada dua mekanisme dalam penyelesaian suatu perbuatan pidana. Yaitu satu adalah dalam plea begging, yaitu di mana ada seseorang mengakui kesalahannya dan melakukan pengakuan bersalah kepada jaksa penuntut umum. Nah, itu tujuannya adalah agar supaya pidananya itu nanti akan diberikan yang lebih ringan daripada yang seharusnya. Lalu ada mekanisme yang kedua yaitu melalui keadilan restoratif. Restoratif justice. Atau yang dikenal dengan restoratif justice. Nah, ini memang berdampingan. Di mana tadi
playbagging itu adalah berkenaan dengan pasal 78. Lalu yang berkenaan dengan restoratif justice itu adalah di pasal 79 KUHP. Nah, maknanya apa? Maknanya apabila seseorang benar-benar agar supaya bisa dimaafkan baik dari segi adat dan dari segi hukum, maka dia harus menempuh sistem mekanisme yang tertuang dalam hukum acara. Jadi, perbuatan seseorang meminta maaf itu belum selesai, belum menggugurkan dari proses pidananya. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah baik pelapor dan terlapor itu harus sepakat dan menuangkannya itu dalam berita acara dan harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa secara lisan. Kalau dalam kasusnya Panji, peluang untuk restoratif justice menurut Anda seperti apa? Restoratif justice sangat tergantung kepada pihak pelapor. Karena sekali lagi saya mengatakan, untuk merasa sakit yang diketahui sanubarinya itu adalah dari pelapor itu sendiri. Jadi Mbak Vena dan saya, kita yang bukan misalnya lah bukan warga NU atau bukan warga Toraja, tentu tidak bisa memahami sikap sanubarinya. Karena bicara pidana ini adalah bicara tentang bagaimana perasaan korban itu sendiri. Sehingga harus dikembalikan kepada korban dan korban harus menyatakan dengan secara tegas tertulis dan dituangkan dalam BAP, dan menurut dari pasal 78 dan 79 itu harus adanya dalam bentuk penetapan pengadilan. Oke, jadi proses itu yang harus dilewati jika kemudian ingin menghasilkan restoratif justice dalam betul. kasus Panji. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau Anda melihat langkah dari Panji ini merupakan langkah bentuk tanggung jawab moral, atau Anda melihat kalau ini strategi yang dilakukan oleh Panji untuk menghindari proses pidana? Saya berhusnudzon ya. Ini juga upaya tanggung jawab moralnya Mas Panji, saya pikir, Pak. Tapi kalau dari sisi Pak Kiai, kalau untuk menghindari hukum itu kan ada yang berwenang. Baik. Jadi nanti bagaimana pelapor pada yang berwenang, saya pikir begitu. Oke, Pak Kiai, kalau dari sisi Anda sebagai pelapor, apakah siap untuk memaafkan Panji? Memaafkan itu kan sesuatu yang kalau orang minta maaf, bagi keyakinan kami tentu sangat terbuka untuk memaafkan. Tapi kan ada tanggung jawab moral yang bukan sekedar itu. Karena kita ini kan yang kita persoalkan ini soal narasi ya. Narasi yang menurut keyakinan kita itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu yang menyebut soal sholat buat candaan tadi. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti dari sisi Pak Kiai ini memaafkan, tapi proses masih terus berlanjut dan mempermasalahkan mengenai narasi yang disampaikan dalam stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pak Kiai, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali sedikit ke Pak Kiai. Pak Kiai, tadi Anda bilang proses masih oke, baik. Nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Pak Kiai, kita coba cek lagi. Pak Kiai, halo Pak. Halo. Oke, baik Pak Kiai, tadi Anda mengatakan proses masih terus berlanjut begitu. Kalau misalnya memang ada upaya damai yang diajukan, ada syarat nggak sih yang diajukan Anda sebagai pelapor untuk bisa mewujudkan ataupun terwujudnya restoratif justice ataupun upaya damai? Iya, ada tentu syarat. Syarat yang pada saat itu kan saya bilang apa yang menjadi dasar Mas Panji membangun narasi bahwa orang yang tidak pernah bolong-bolong, kan itu Mbak awalnya, yang tidak pernah bolong-bolong dalam sholatnya tidak otomatis baik. Sebab keyakinan kami dari rangkaian kalimat tidak pernah bolong-bolong itu adalah sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat.
baik dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan bepergian. Orang semacam ini nih tidak ada peluang untuk disebut tidak baik. Oke, jadi Tapi disebut oleh Mas Andi dan Mas itu belum tentu baik, tidak otomatis baik. Lalu dianalogikan dengan cerita berikutnya soal anak sekolah yang tidak pernah bolos dari SD, SMP, SMA, hasilnya ya seperti yang disampaikan Mas Panji, kan luar biasa gitu. Sementara kita orang tua, siapapun dan agama apapun, pasti menyuruh anak itu, memotivasi anaknya itu untuk rajin ibadah, rajin sholat, rajin sekolah. baik, baik Pak Kiai, jadi intinya tetap ada syarat ya yang ingin Anda ajukan ketika upaya damai ataupun restoratif justice ini terbuka untuk Panji. Saya mau kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau Anda melihat ternyata ada syarat nih untuk bisa mewujudkan restoratif justice terjadi dalam kasus Panji ini. Sebetulnya diperbolehkankah untuk mengajukan syarat-syarat tersebut atau memang harus begitu ada syarat untuk bisa menghasilkan restoratif justice dalam kasus ini? Khusus restoratif justice memang ini adalah suatu fenomena baru yang sudah dituangkan ya dalam bentuk KUHP ya. Nah, namun harus diperhatikan untuk melakukan suatu restoratif justice maupun dalam bentuk pengakuan bersalah itu 7879 itu memiliki syarat selain syarat yang diajukan oleh pelapor. Jadi selain syarat yang diajukan oleh pelapor, juga ada syarat yang melekat kepada perbuatan pelaku ataupun orang yang terduga melakukan tindak pidana. Yaitu diantaranya itu adalah si pelaku ini adalah bukan residif atau belum pernah melakukan tindak pidana dan dihukum dia. Jadi ini adalah suatu tindak pidana yang first time, yang pertama kali dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada 2 laporan, itu menjadi pertanyaan, apakah bisa dilakukan restoratif justice? Saya menggunakan aliran yang mengatakan kalau ada 2 perbuatan, maka sebenarnya pada saat bersamaan berjalan itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya memang mau dilakukan, ya harus dua-duanya itu memang diberikan pengampunan ataupun diberikan restoratif. Jadi sehingga berdamai gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia adalah suatu perbuatan tindak pidana yang pertama kalinya. Yang kedua, yang dilakukan itu perbuatan yang dilarang itu yang dilakukan atau delik tindak pidana itu adalah berkenaan dengan ancaman yang maksimalnya adalah 5 tahun. Apabila yang diancam itu lebih dari 5 tahun, itu pun menjadi persoalan ataupun menjadi suatu hambatan untuk melakukan restoratif justice. Karena memang yang diatur oleh undang-undang adalah 5 tahun atau memang dendanya itu kategorinya itu kategori 3 dan 5. 3 untuk restoratif justice, kategori 5 untuk pengakuan bersalah begitu ya. Nah, lalu juga tidak termasuk suatu tindak pidana yang extraordinary crime. Misalnya korupsi, tidak bisa. Lalu misalnya berkenaan dengan terorisme juga tidak bisa gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menjadi suatu concern. Jadi tidak serta-merta restoratif justice itu bisa dijalankan. Satu, ada syarat dari pelapor, 2, ada syarat dari undang-undang, yaitu di pasal 78 dan 79. Kalau dari kacamata Anda, langkah yang tengah dijalankan oleh Panji sejauh ini seperti mendatangi MUI, kemudian meminta maaf, dan upaya juga untuk berkunjung langsung ke Toraja untuk mengikuti hukum adat begitu, dan menyatakan secara langsung di hadapan media publik bahwa ia terbuka dengan adanya upaya damai restoratif justice. Ini merupakan langkah yang tepatkah untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara damai? Ya, saya jelas katakan langkah ini sudah tepat. Kenapa tepat? Karena pidana itu melihat kepada tadi sesuai judulnya mens rea juga. Jadi niat dari seorang yang melakukan itu, apabila memang dia setelah melakukan, dia menyadari adanya kesalahan, kekeliruan yang dia lakukan, dan dia meminta maaf, itu akan jauh lebih baik
saya katakan tanggung jawab pidana itu berbeda dengan perdamaian. Dia berdamai, tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya. Namun, dengan adanya upaya ataupun melakukan perdamaian itu, setidak-tidaknya dapat mendorong adanya suatu itikat baik tadi. Nah, jadi hal ini harus diperhatikan dari karakteristik, terutama karakteristik pidana siber. Jadi pidana siber kalau diperhatikan lebih jauh itu sebenarnya berkenaan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, lalu juga berkenaan dengan sara. Itu ada 3 elemen yang dasar, yang sangat krusial, yang dikenal oleh ahli-ahli pidana itu berkenaan dengan pemenuhan unsur. Yaitu pertama, yang karakteristik paling utama dari tindak pidana cyber itu adalah berkenaan dengan penyiaran. Dengan menggunakan kata-kata mentransmisi, mendistribusi, dapat diakses, menyebarluaskan. Namun itu ada suatu bentuk penyiaran. Jadi suatu penghinaan, kalau misalnya dilakukan, kita hanya ngobrol berdua, tidak disiarkan. Itu bukan tindak pidana penghinaan. Hanya penghinaan dalam bentuk yang diutarakan dari seorang kepada individu lain. Tidak terpenuhi itu. Ya. Lalu yang kedua itu adalah dia harus adanya konten, ada muatan. Nah, muatan inilah sebenarnya tadi yang dipersoalkan oleh pihak pelapor. Begitu. Baik, kita juga telah berupaya begitu untuk mengundang kuasa hukum dari Panji Pragiwaksono, tapi sampai detik ini juga belum ada respon. Tapi sebagai gantinya pemirsa, kami akan hadirkan pernyataan dari kuasa hukum Panji Pragiwaksono, Haris Azhar, berikut ini. Kawan-kawan yang melapor, yang menjadi pelapor, mudah-mudahan terinformasikan dengan proses ini. Jika memang perlu dialog, kami juga menyediakan waktu. Tetapi juga alangkah lebih indahnya teman-teman itu juga bisa bertemu nanti membaca hasil dari proses ini semua. Artinya tidak ada yang perlu dinegasikan. Tapi kalau kembali ke polisi, kembali ke penegak hukum, kami yakin, biarlah kami yakin hari ini gitu ya, ini kan adalah proses yang dijanjikan dari KUHP dan KUHAP yang baru. Nah, ini kesempatan mereka untuk mengakui apa yang mereka perjuangkan untuk punya KUHP yang baru, katanya nilai-nilai adat, nilai-nilai masyarakat. Nah, nilai-nilai ini yang sudah dipraktekkan, yang sudah dikorbankan waktu dan tenaganya oleh banyak keluarga dari 32 wilayah adat yang datang hari ini. Mudah-mudahan polisi bisa menangkap pesan ini secara lebih baik, karena dalam proses ini juga tadi disampaikan faktanya, disampaikan juga klarifikasinya. Tentu kita nantikan bagaimana keberlanjutan kasus Panji Pragiwaksono. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Kiai telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan pemirsa, kami lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Truk kontainer pengangkut beras mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Trans Sulawesi Selatan. Truk tidak kuat menanjak, berjalan mundur hingga menabrak teras rumah warga. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir warga, terekam truk kontainer bermuatan beras tidak mampu menanjak di tanjakan. Truk kemudian berjalan mundur tanpa kendali. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk terpaksa menghindar untuk mencegah tabrakan. Tak lama berselang, truk oleng ke samping dan akhirnya terguling ke pekarangan rumah warga. Badan truk menimpa bagian teras rumah warga, menyebabkan atap dan bagian depan rumah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus berdampak luas pada permukiman warga. Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak Senin dini hari melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, pergerakan tanah merusak permukiman warga secara bertahap, dari retakan tanah, amblasan hingga rumah roboh.
Hingga hari ketiga pasca kejadian, dampak bencana terus meluas. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Sejumlah fasilitas sosial, tempat ibadah, sekolah, jalan desa, jembatan, dan saluran irigasi ikut terdampak. Bencana ini juga memaksa 2.461 warga dari 575 kepala keluarga mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Kenana pemirsa serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir menemani Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.